Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima dari kelas 12 IPA dan bersama narasumber kami. Saya Ivano dari kelas 12 IPA SMA Mujahidin. Ya, di sini kita akan membahas atau mengobrol tentang apa sih itu kehidupan yang berkelanjutan. Oke, bisa kita bahas langsung ya. Ya. Dan untuk yang pertama, kita akan membahas tentang polusi. Yang Nah, dimana namanya polusi itu salah satunya adalah polusi udara. Polusi nah, udara itu bisa berupa entah itu berkendaraan kendaraan sepeda motor atau nah, mobil, bisa dari asap rokok, pembakaran sampah dan yang lain-lain. Itu menurut Mas Ivano itu tanggapannya bagaimana? kalau menurut saya pribadi tentang polusi udara seperti itu sudah sering ditemui di kota-kota besar ya, terutama tentang dari pembakaran pabrik dan juga kendaraan umum. Nah, menurut saya lebih penting untuk menjaga kesadaran kalau semua itu bahaya untuk lingkungan. Dan harusnya kita lebih peduli lagi dengan caranya gimana. Ya paling gampang itu kalau memang jaraknya tidak jauh ya jalan kaki atau bersepeda saja. Kalau dari pabrik itu ya memang itu peran dari pemerintah itu memang harusnya ada karena harus mengawasi setiap produksi barang yang ada di negeri ini kan agar tidak merusak lingkungan juga. Iya benar. Dan juga dari pemilik pabrik itu harus menyediakan saringan khusus untuk pembakarannya itu. Jadi asap yang keluar tidak mencemari udara. Nah, untuk semisalkan kalau kendaraan bermotor nih ya, Hmm, kalau semisal kita memakai kendaraan listrik kayak mobil listrik atau motor listrik itu gimana kan untuk biaya juga agak mahal lah ibaratnya. Itu tanggapannya gimana? Faktor kenapa bisa mahal itu ya memang kan masih jarang diproduksi, masih Ya, langka juga, dan ini kan masih baru. Nah, mungkin saja beberapa tahun ke depan ini akan turunlah harganya karena sudah mulai dinormalisasi dan sudah biasa. Itu adalah salah satu hal yang bagus sebenarnya untuk menjaga lingkungan. Kenapa sih? Ya karena dengan pembaruan teknologi seperti itu, kita tidak bergantung lagi pada bensin dan juga bahan bakar yang sekarang kita pakai, jadi lebih ramah lingkungan juga. jadi begitulah untuk apa namanya solusi atau tanggapan dari Mas Ivano tentang polusi udara. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu tentang sampah plastik yang dimana ini sudah menjadi kebiasaan lah ibaratnya untuk para masyarakat yang sering membuang sampah di yang di bukan tempatnya. Tanggapannya Mas Ivan itu seperti apa kalau untuk masalah kayak gini? Kalau masalah kayak gini ini memang sering terjadi ya, terutama di perkampungan. Itu paling umumnya terjadi karena kebiasaan dari orang tua juga. Orang tua zaman dulu itu terutama yang dekatnya tinggalnya di dekat sungai itu kebiasaannya buangnya ke situ. Kenapa? Karena kan lah lebih gampang juga kan memang. Cuman berbahaya juga buat lingkungan. Kenapa kok bisa bahaya? Ya karena kita nggak tahu itu sampahnya ngalirnya kemana dan bisa aja kesumbat di tempat lain. Nah, tapi akhir-akhir ini itu banyak sekali yang menjadi masalah. Kenapa? Karena seringnya banjir, saluran air juga tersumbat. Jadi sebaiknya kita itu harus lebih sadar lah terhadap masalah seperti ini. Maksudnya kalau memang tidak ada tempat sampah di dekat situ ya kita buat saja atau dari pemerintah juga itu mengalokasikan agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan karena itu juga berbahaya. Tuh. Tapi kalau menurut saya Mas ya, masalah sampah ini tidak harus apa namanya yang untuk fasilitas itu menurut saya kurang. Kita harus tambahi satu upaya lagi yaitu pembinaan untuk masyarakat supaya apa kita disuruh membuang sampah ke tempatnya, kita disadarkan untuk lingkungannya sendiri, untuk kesehatannya sendiri. Itu tambahan satu dari saya. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya yaitu adalah pola hidup yang tidak sehat. Menurut saya pola hidup yang tidak sehat ini
seperti orang yang malas lah ibaratnya. Ya, Yang pertama malas, malas. Dan yang kedua, orang yang jarang olahraga. Dan yang ketiga, orang yang pola makannya tidak teratur. Itu bagaimana, Mas? kalau untuk malas ya, ini sering sekali ini yang untuk generasi sekarang ini kan apa-apa itu pengennya instan, cepet gitu kan. Tapi ya kalau bisa jangan malas sih. Itu kan badan kamu sendiri gitu loh. Kamu bertanggung jawab atas hal yang kamu punya termasuk badanmu. Allah Subhanahu wa taala kan juga menciptakan badanmu dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kamu harus menjaganya itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kamu juga. Nah, untuk mencegah kemalasan atau mengurangi kemalasan itu bisa dengan memotivasi diri sendiri. Gampangnya kalau ya yang sering kita temui itu anak muda sekarang kan sukanya banyak yang nge-gym gitu buat Ya, bentuk badan gitu kan. Nah, ya kayak gitu enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai membiarkan rasa malas itu mengendalikan kamu. Nah, terus kalau untuk pola makan yang tidak sehat. Nah, makanan yang mengandung gula yang tinggi itu berbahaya, terutama untuk yang punya riwayat diabetes juga dari turunan orang tua mungkin kan. Nah, jadi kita harus lebih mengurangi gula lah. Maksudnya hidup yang lebih sehat, tidak perlu makan yang manis-manis. Kalau bisa jarang lah. Dan kalau bisa itu ya rata-rata memang harus mulai dari kesadaran diri sendiri sih. oh, jadi begitu ya. Ya, Tapi untuk pola hidup yang tidak sehat ini mungkin ada, mungkin bukan ada sih. Rata-rata masyarakat itu pasti ada yang merokok ya. ya. Itu tanggapannya Mas Ivanu itu tentang merokok itu gimana? Kalau merokok ini sudah bukan rahasia umum lagi ya. Tidak mengenal kalangan lah, mulai dari yang memang sudah tua, ada yang usianya parubaya sampai ya gitulah, yang masih muda juga kayak gitu. Menurut saya sendiri itu berbahaya. Kenapa? Karena rokok itu kita kita itu nggak tahu itu bahan yang masuk itu apa dan asalnya juga dari mana. Dan juga asap yang masuk ke paru-paru itu bisa merusak paru-paru loh. Hati-hati itu. Loh, kalau membahas masalah paru-paru, tapi orang zaman dulu itu rokoknya itu yang tinggi, Mas. Tinggi itu yang melinting sendiri. Ya, Tapi orang zaman dulu itu malah sehat-sehat, nggak seperti orang sekarang. benar, orang zaman dulu kenapa kok udah merokok tapi masih sehat? Nah, Nah, orang zaman dulu itu merokok tapi mereka masih aktivitas fisik gitu loh. Masih pergi ke itu yang saya sawah maksud. dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan kalau zaman modern ini kan palingan kalau memang bekerja itu pasti cuma di depan meja, di depan laptop atau kalau palingan di belajar di rumah gitu nggak ada. Maksudnya sudah jarang lah aktivitas fisik kayak zaman dulu. Itu sebabnya rokok jadi berbahaya karena tidak ada kegiatan yang memacu fisik agar membersihkan paru-paru itu tadi. Nah, itu yang saya maksud. Yang saya tunggu jawabannya itu, Mas. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya tentang perubahan iklim. Mungkin akhir-akhir ini kan katanya saya lihat berita ya, Mas. Ya, Itu iklimnya itu sempat tertukar antara yang dari Eropa sama yang Asia. Yang awalnya Asia itu panas, di sana menjadi eh di sana menjadi panas dan di sini jadi dingin. dingin. Ya, Itu gimana, Mas? kalau itu ya, itu salah satu dampak dari kegiatan manusia juga karena banyaknya penebangan liar, terus polusi udara yang menumpuk juga, akhirnya merusak sistem iklim juga. Nah, kenapa sih kok bisa sekacau itu ya? Karena ini sudah berlangsung dari lama gitu. Harusnya memang kita dari dulu itu lebih sadar. Cuman ini masih belum terlambat loh. Ini masih bisa loh kita cegah atau mungkin kita perlambat atau sebagainya gitu. Belum lagi nih yang beredar ini Megatrust. Waduh, kalau itu susah itu. Tidak tahu kita itu kapan ya. Semoga tidak dalam waktu dekat. Ya, amin. Oke, kita lanjut untuk krisis sumber daya. Caranya upaya supaya kita hemat sumber daya yang ada di bumi itu bagaimana, Mas? Menurut kamu? Kalau hemat sumber daya itu sudah ada sebenarnya. Kita beralih dari bahan bahan bakar yang tidak terbarukan, contohnya kayak bensin dan sebagainya. Kita ganti dengan yang ramah lingkungan, contohnya kayak dari turbin angin, turbin air, dan juga ada hal-hal yang lainnya gitu. Oh, gitu.
Jadi kita langsung lanjut ke kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem. Nah, ini biasanya itu berkaitan dengan apa namanya? Merusak lingkungan lah ibaratnya, Nah, ya merusak itu. hutan atau seperti perburuan binatang juga Nah, itu termasuk, parah apalagi itu. kan kalau orang-orang biasanya yang mancing itu kan kadang ada yang ikannya masih kecil itu kadang diambil, kadang dibuang itu. Nah, ya. Untuk orang yang merusak ekosistem ini pendapatnya gimana sih? Ya buat kalian yang suka kayak gitu itu tolong hentikan lah, itu nggak bagus loh. Maksudku kalau seumpamanya kalian naik ke gunung ya, udah tahu kalian bawa makanan nih, sampahnya masih ada itu tolong dipungut, jangan dibiarin di situ gitu loh. Itu kan tempatnya bukan tempat rumahmu sendiri, itu kan tempat umum dan juga itu alam. Ya. Kalau kamu taruh sampahmu di situ itu tidak terurai loh, dan bisa saja mencemari tanah di situ. Akhirnya semuanya jadi tandus. Nah, untuk yang suka apa berburu hewan yang Ya, berburu hewan. untuk yang berburu hewan itu harusnya lebih diseleksi lagi lah. Kalau bisa cari yang sesuai kriteria dan memang diperbolehkan, jadi tidak asal-asalan. Terutama yang kayak hewan terancam punah gitu nggak boleh itu harusnya. Harusnya ya kalau pengen berburu adalah tempatnya sendiri gitu. Nih, tuh dengerin buat kalian pecinta MDPL, pecinta pencinta MDPL atau pencinta perburuan hewan satwa, didengerin. Kita lanjut ke segmen berikutnya tentang em, keadilan sosial. Ini agak gelap nih. Tentang keadilan sosial ini gimana Mas? Ini? Kalau keadilan sosial ini lebih ke ranah petani ya, Ya, terutama. Ini, petani itu sejujurnya adalah profesi yang sangat penting di sebuah negara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk memasok pangan negara, benar kan? ya. Nah, tapi sayangnya di negara yang seharusnya mayoritas adalah petani ini, tapi justru petaninya tidak diuntungkan. Kenapa? Karena seringnya ada hama dan juga musim yang tidak menentu, tapi tidak adanya support dari pemerintah, kurangnya adanya bantuan juga. Nah, sering sekali saya dapat ini para petani itu mengeluh. Kenapa? Karena harga pupuk itu sangat mahal, tapi juga pemasukan mereka itu tidak seberapa gitu loh. Harusnya semakin modernnya zaman itu pemerintah mengambil peran untuk kalau bisa menyejahterakan petani. Padahal pemerintah juga makan nasi loh. Kalau nggak Loh, disediain ini bagaimana? malah impor dari luar ya kalian itu. Oke, sudah selesai untuk acara perbincangan atau ngobrol kita hari ini. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.